Hai, balik lagi sama Gege Saputra. Video kali ini di depan gua ada kitten kurang lebih usia 2 bulan. Ini kitten yang baru gua rescue dari depan rumah. Jadi sore ini tuh gua lagi jalan sama anak gua di area rumah sini. Terus ada satu kitten yang ngikut gua. Karena gua nggak bawa makanan kucing dan dia terus ngikutin, ya udahlah sekalian gua bawa ke rumah gua. Dan sekarang dia ada di sini, lagi di karantina di dalam kandang. Ini gue pakai kandang yang kecil karena memang dia juga masih usia 2 bulan lah ya. Dia nggak kesempitan sama kandang ini. Kali sore ini baru gue rescue dan gue taruh di sini dulu di balkon gitu. Jadi tadi tuh pas pertama kali gue taruh dia di kandang ini, matahari tuh masih masuk ke sini ya. Makanya ini gue kasih anduk, gue tutup biar nggak kena sinar matahari langsung. Konsepnya ini gue bukan lagi ngejemur dia ya, tapi memang biar dia kena sinar matahari tapi nggak langsung, jadinya gue tutupin pakai ini. Nanti pas maghrib, pas malam kan di sini banyak angin pasti ya, dia akan gue masukin ke sini dan pintu ini ditutup. Pagi-paginya dia akan gue taruh di sini lagi karena biar dia kena sinar matahari. Namanya juga kucing dari luar ya, untuk bantu nyegah parasitnya juga, biar dia juga sehat karena kan dia sehari-hari ada di luar rumah kan. Dan dia kena sinar matahari. Kalau langsung gue masukin ke dalam, nggak gue keluarin, takutnya malah nanti dia sakit gitu. Kecuali kalau hujan ya. Kalau hujan, ini kan air tuh agak tampias ke sini, jadi pasti gue masukin. Karena lagi nggak hujan, jadinya ya udah gue biarin aja di sini. Nah, video kali ini gue mau share apa aja yang harus dilakuin saat kamu baru rescue kucing dari luar. Terutama kitten kayak gini ya. Dia nggak ada induknya, nggak ada saudaranya, dia sendiri aja gitu ngikutin gue sampai depan rumah. Kalau dia perhatiin kondisinya, tuh dia sehat banget ya. Dia sehat tuh, matanya nggak flu, kupingnya juga bersih banget tuh, kupingnya juga bersih banget. Dia udah pup, nah pupnya ini dia agak mencret ya. Namanya juga kitten dari luar, badannya juga kurus tuh, kemungkinan besar dia cacingan. Nah tuh kan pupnya dia agak mencret, jadi kemungkinan dia tuh kekurangan cairan, makanya gue sediain minum pakai water dispenser. Kenapa nggak pakai tempat minum biasa? Ya lihat aja, dia seaktif ini, dia sengebrontak ini pengen keluar dari kandang. Kalau gue pakai tempat minum biasa, yang ada tumpah tuh kayak tadi tuh di situ tuh. Makanya gue ganti pakai water dispenser biar nggak tumpah. Paling kakinya nyemplung aja tuh kayak gitu. Kamu nggak boleh keluar dulu, kamu di karantina dulu ya. Nah, ini stres atau enggak sih kucing yang baru gue rescue, dia ngeong-ngeong kayak gini? Sedikit stres iya, karena biasanya kucing ini kan nggak di kandang, biasanya dia dilepas. Tapi kalau gue langsung masukin ke rumah, ya nggak bisa juga gitu, karena dia harus di karantina dulu. Nggak boleh langsung gue gabung sama kucing yang lain, karena dia pasti akan makin stres kalau langsung gue gabung sama kucing lain. Yang ada nanti dia malah ngumpet doang gitu. Yang kedua, dia kan juga pasti pasti juga masih cacingan ya, bisa juga masih kutuan, bisa juga dia masih ada parasit yang lain lah gitu, yang nanti malah takutnya nularin kucing-kucing gue. Makanya dia karantina dulu di sini. Nah ini nggak bisa dibilang stres banget ya, walaupun dia masih belum mau makan. Dia belum mau makan kering yang ini, itu bukan karena dia lagi stres. Makanannya tumpah tuh, kayak nanti tempat makannya juga harus gue ganti pakai food dispenser tuh, karena dia tuh ini udah mau numpahin makanan. Dia nggak mau makan itu karena dia pasti nggak terbiasa sama makanan kering. Dia tuh pasti terbiasa makan raw food nih di luar sana, makanya dia nggak mau makan kering kan. Tapi dia nggak stres. Kalau stres dia akan ngumpet di kotak pasir, akan ngumpet di pojokan. Dia nggak akan mau kayak gini nih. Ini kalau gue pergi dari sini, dia juga pasti akan diem. Ini karena ada orang aja di sini. Makanya dia ngeong-ngeong kayak gini. Ini termasuk kucing yang manja ya. Karena dia nggak bisa di kandang, tuh dia pengen keluar terus. Dan waktu di jalan dia ngikutin gue terus. Udah otomatis dia ini adalah kucing yang manja. Oke, jadi yang pertama harus dilakuin kalau kamu baru adopsi kucing dari jalanan, itu jangan langsung kasih obat cacing, jangan langsung dimandiin. Ya, banyak kucing yang habis dimandiin setelah dia di rescue, dia malah sakit. Dia makan tuh. Tuh.
dia makan. Nah, makanan yang gue pakai ini makanan untuk baby cat yang kibblesnya itu kecil banget. Dia masih baby cat tuh, jadinya pas lah. Kenapa gue nggak pakai makanan yang agak gedean? Karena lihat aja tuh, pupnya aja itu agak cair. Nanti takutnya kalau gue kasih makan makanan yang kibblesnya agak gede, takutnya dia malah muntah makanan. Kalau pupnya cair, dia muntah juga, nanti akan ngebuat dia semakin lemes. Dia aja masih mau minum kan tadi, sekarang masih mau makan. Kalau dia sampai muntah makanan, nanti nggak mau makan, nanti nggak mau minum, badannya masih kecil kayak gini, masih cacingan, takutnya daya tahan tubuhnya nggak terlalu kuat, dia kekurangan cairan, dia malah kenapa-napa. Nah, gara-gara itu jadinya gue kasih makanan yang kibblesnya itu kecil. Nah, oke. Jadi kenapa jangan dimandiin dulu kitten yang baru kamu adopsi? Ya, jelas ya. Karena kalau langsung kamu mandiin, walaupun dia kotor, walaupun dia kutuan, itu kalau langsung kamu mandiin, dia tuh yang pertama pasti stres, pasti makin stres. Dengar suara pas mandinya, terus dengar suara blower atau hair dryernya, dia di tempat yang baru, belum mau makan, nanti dia makin lemas gitu. Kucing yang stres itu kan kemungkinan besar dia akan muntah ya, muntah makanan atau muntah cairan putih tuh biasanya kalau perutnya kosong. Jadi sebaiknya jangan makin bikin dia stres sampai 1 atau 1 minggu ke depan deh. Paling nggak kamu tahu dia itu makannya udah banyak, dia udah nggak terlalu stres, dia udah nggak terlalu ngeong-ngeong banget nih, kayak gini nggak terlalu pengen keluar banget, baru nanti dimandiin. Yang kedua tentang obat cacing. Ya, kenapa jangan langsung dikasih obat cacing walaupun kita tahu kondisinya dia cacingan, ya kurus begini kan. Jadi kenapa nggak langsung gue kasih obat cacing? Balik lagi, kalau dia stres, dia tuh biasa memuntahkan sesuatu gitu ya. Bukan muntah bulu, biasanya muntah makanan atau muntah cairan putih. Nah, obat cacing yang diminum itu kan juga biasanya itu ada kucing yang pencernaannya sensitif. Dia agak muntah dulu tuh setelah minum obat cacing tablet. Makanya gue takutnya dia punya pencernaan yang sensitif, jadinya nggak gue kasih obat cacing dulu. Tuh, lihat aja pupnya masih begini. Saat nanti gue lihat pupnya udah agak keras, udah membaik, dia juga udah nggak stres, dia juga makannya udah mulai banyak, baru gue kasih obat cacing. Antara gue mandiin dulu atau gue kasih obat cacing dulu. Gue akan lihat kondisi dia nanti kayak gimana setelah beberapa hari. Kira-kira dimandiin dulu atau dikasih obat cacing dulu. Biasanya ada pertanyaan juga, kucing yang baru diadopsi kayak gini tuh perlu dipuasain dulu atau enggak sih? Untuk kucing yang di rescue, gue puasain. Ya jelas dia aja ngikutin gue ke rumah. Kemungkinan besar dia lapar atau haus, lapar lah gitu. Nah, masa gue puasain lagi, dia aja ngikutin gue karena lapar. Kalau gue puasain lagi, ya menurut dia mendingan gue di luar, ntar malam gue dapat makanan. Nah, beda ceritanya kalau kamu adopsi dari cat lover lain atau dari penjual kucing. Itu bisa kamu puasain dulu. Karena dengan tujuan kamu tuh pengen ganti makanannya ke makanan yang emang kamu pengen kasih ke dia, yang beda dari tempat dia sebelumnya. Itu bisa kamu puasain dulu 1 hari. Karena si kucing itu sebelumnya kan juga udah makan, dia nggak akan kelaparan. Kalau ini nggak gue kasih makan, kasihan banget gitu. Ini aja dia baru makan loh dari tadi, karena dia nggak terbiasa makan dry food, dia biasa makan raw food pasti. Oke, kalau ada kucing yang baru diadopsi, dia nggak mau makan dry food, apa kita boleh kasih wet food? Kalau kamu nggak ada opsi makanan lain di rumah kamu, boleh kamu kasih raw food setelah 1 hari dia nggak mau makan. Tapi asal kondisi kucingnya sehat kayak gini ya. Misalkan kucing ini nggak mau makan kering nih, ya. Dan gue tuh di rumah cuma ada 1 makanan, nggak ada makanan lain. Kalau ada makanan kering lain, coba pakai makanan kering yang lain. Karena siapa tahu dia nggak suka sama aroma makanan yang A, dia suka sama makanan aroma yang B. Kalau cuma ada 1 makanan, ya bolehlah kamu kasih makanan basah daripada dia nggak makan sama sekali ya. Tapi selama belum 1 hari, gue akan tetap masih ngasih dia makanan kering karena kondisinya sehat. Beda ceritanya kalau kamu adopsi kucing dari luar, kamu rescue kucing, kondisinya sakit. Ya, itu bisa dikasih makanan basah yang lembut banget untuk daya tahan tubuhnya dia. Dia kondisinya lemes, dia kondisinya mencret. Ya sedikit-sedikit kamu harus spend makanan basah kalau dia nggak mau sama sekali makan makanan basah. Ini kakinya basah banget ya.
nggak masalah, dia nggak akan kedinginan kayak gini karena kan cuman kena kakinya aja. Nanti bentar lagi, ya ini udah mau maghrib ya, bentar lagi akan gue masukin ke dalam rumah biar dia nggak kedinginan kena angin di sini. Oke, jadi mungkin video hari pertama kucing ini baru gue adopsi segini dulu ya. Besok-besok akan gue update perkembangannya dan kira-kira gue ngasih obat cacing dulu atau gue mandiin dulu. Obat cacing pun lihat kondisinya ya, antara gue kasih yang tablet atau gue kasih yang ditaruh di tengkuk, atau sekalian yang untuk anti parasit kayak Revolution, bisa buat cacing, bisa buat parasit, bisa buat kutu juga gitu. Kita lihat aja nanti kondisinya, semoga aja dia nggak muntah-muntah makanan, karena dengan gue kasih obat cacing yang tablet itu kan juga harganya lebih murah ya. Kalau dia nggak muntah-muntah, gue bisa kasih obat cacing yang tablet. Tapi kalau dia nanti muntah-muntah dan udah waktunya dikasih obat cacing, ya gue akan kasih obat cacing yang ditaruh di tengkuk gitu. Oke, segini dulu video kali ini. Semoga dia sehat-sehat aja. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.